Pada hari Rabu ini, tanggal 22 Oktober 2025, akan dimulai babak ronde ke-10 dari BRI Super League, yaitu pertandingan antara PSIM Yogyakarta melawan Dewa United. Seperti apa peluang dari masing-masing klub ini? Yuk kita bahas bersama gue Alpin, seorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Dua klub ini, baik PSIM Yogyakarta dan juga Dewa United, di minggu lalu mereka mengalami kekalahan. Dan terus terang buat gue pribadi yang ngikutin dari BRI Super League cukup mengejutkan. Persita Tangerang mampu mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor yang cukup telak, yaitu di angka 4-0. Sedangkan Malut United berhasil mengalahkan Dewa United di kandangnya Dewa sendiri dengan skor 2-0. PSIM Yogyakarta secara performance setelah libur dari jeda internasional ini performanya nggak begitu baik gue melihatnya. PSIM Yogyakarta lini pertahanannya mereka sangat tidak terkoordinasi ketika mereka melawan Persita kemarin. Lini pertahanan mereka banyak sekali mengalami ataupun melakukan kesalahan. Mereka digempur habis-habisan oleh Persita melalui serangan balik. Walaupun secara permainan sebenarnya PSIM Yogyakarta lebih mendominasi. Tapi serangan-serangan baliknya Persita sangat mematikan sekali. Dan yang jadi permasalahan adalah lini pertahanannya dari PSIM Yogyakarta beberapa kali melakukan kesalahan yang gue lihat. Mulai dari gol pertama yang gue lihat salah ataupun tidak menjaga Eber Besa, yang seharusnya hal itu merupakan sebuah kewajiban dari pemain tengahnya PSIM Yogyakarta, mereka lalai dan mereka lengah, dan itu membuat Persita unggul lebih dahulu. Bahkan di babak kedua Persita makin mendominasi melalui serangan baliknya dia. Kecepatan pemain Persita mampu menerobos lini pertahanan dari PSIM Yogyakarta. Bahkan ada momen di mana mereka sempat 1 lawan 2, tapi pemain Persita berhasil masuk di tengah-tengah dari pemain itu. Tapi emang gue akuin itu adalah kehebatan dari pemain Persita, karena dia menerapkan yang namanya prinsip dalam menyerang, yaitu ketika kita 1 lawan 2, ya akan paling mungkin adalah kita masuk di tengah-tengah, jangan ke kiri, jangan maupun ke kanan, di tengah-tengah. Karena ada potensi kita membuat bingung para pemain bertahan dan juga ada potensi kita mendapatkan pelanggaran. Dia berhasil menerapkan itu dan akhirnya lolos dan akhirnya berhasil menciptakan gol. Sudah 2-0 kondisinya, tambah lagi pemain PSIM Yogyakarta, kipernya Cahya Supriyadi yang melakukan kesalahan. Ketika 3-0 sudah fatal, sudah kill the game. PSIM mencoba lagi dan akhirnya Persita berhasil menambah golnya mereka. Nah, di sini gue melihatnya bahwa PSIM Yogyakarta harus segera memperbaiki, mengevaluasi lini pertahanannya mereka. Karena kalau mereka mau tetap konsisten, jangan sampai kekalahan ini membuat mereka semakin terpuruk. Karena permainan yang mereka lakukan tidak seperti biasanya. Lini pertahanannya PSIM Yogyakarta itu harusnya sangat bagus, harusnya sangat kuat. Entah kenapa, mungkin ketika mereka saat ini sudah mau keluar menyerang, akhirnya mereka mulai melupakan lini pertahanan. Padahal di awal-awal gue inget banget PSIM Yogyakarta tuh mempunyai lini pertahanan yang termasuk salah satu paling kuat di Liga BRI Super League. Tapi entah kenapa makin ke tengah mereka mulai makin keluar menyerang dan akhirnya mereka melupakan lini pertahanannya mereka. Entah ya, mungkin kalau menurut gue pribadi ketika mereka nanti melawan Dewa United, walaupun mereka bermain di kandang, mungkin ada baiknya mereka kembali lagi ke formasi mereka, memperkuat lini pertahanan dan melakukan serangan balik. Nggak apa-apa kok bermain pragmatis kalau gue, penting kalian mendapatkan kemenangan. Daripada kita harus berpikir untuk selalu bermain ball position, tapi akhirnya kalah juga. Nah, sedangkan Dewa United sebenarnya sebelum jeda kemarin gue ngeliat performanya udah lebih oke sebenarnya. Serangan-serangan mereka semakin tajam, bahkan tingkat finishing mereka pun udah semakin baik yang gue lihat. Tapi entah kenapa di pertandingan kemarin melawan
Malut United, finishingnya Dewa United tidak keluar sama sekali. Banyak serangan yang mereka lakukan, tapi mereka tidak bisa menciptakan gol sama sekali. Malah Madura United lah yang berhasil memanfaatkan kelengahan dari lini pertahanannya Dewa United. Karena mereka memang sudah terlalu asik menyerang. Mereka lupa dengan pertahanan. Nah, kalau Dewa bermain bertahan, gue belum pernah ngeliat kayaknya Dewa bermain bertahan. Mereka selalu bermain menyerang karena memang secara materi pemain mereka sangat luar biasa. Kedalaman skuadnya luar biasa. Dari segi permainan mereka juga punya pelatih yang kuat. Jadi kemungkinan besar sih ketika nanti mereka melawan PSIM Yogyakarta, dia akan keluar menyerang. Dan ini menurut gue adalah hal yang bagus buat PSIM Yogyakarta. Asal mereka mau melakukan permainan pragmatis, dan itu mungkin mereka bisa mampu untuk mencuri poin di pertandingan kali ini. Ya tapi intinya semua balik lagi nanti ke skema dari masing-masing pelatih. Ya gue juga pengen ngeliat sih kali-kali coba bermain pragmatis tuh Dewa, tapi kayaknya gue nggak pernah ngeliat Dewa tuh bermain pragmatis. Selalu main ball position dan selalu mencoba menyelesaikan pertandingan. Ya nanti kita lihat seperti apa pertandingan ini, tentunya sangat menarik lagi untuk ditonton kalau menurut gue. Tapi gue heran juga kenapa ini pertandingannya kok di hari Rabu dan jamnya 3:30 pula, jam kerja. Gimana caranya orang mau nonton kalau kayak gini? Entah kenapa jadwalnya sangat memisah sendirian. Gue nggak tahu ya, gue belum cari-cari sih sebenarnya kenapa jadwalnya bisa sendirian. Karena pertandingan BRI Super League selanjutnya itu nggak di hari Kamis, tapi baru hari Jumat kalau nggak salah. Ya kenapa harus ini bermain di hari Rabu, gue juga nggak tahu sih. Ya mungkin masalah jadwal ya, mungkin PT LIB ataupun I-League yang lebih paham kenapa akhirnya ini bermain di midweek di hari Rabu dan jamnya pun jam 3:30 bukan jam 7. Ya kita lihat aja nanti seperti apa hasil dari pertandingannya. Dan kita berharap pertandingan BRI Super League semakin baik dan semakin meningkatkan kualitas dari para pemain kita maju sepak bola Indonesia.